Apa tema kita malam ini? Menikahi janda, menjandakan istri. Apa sih tujuannya nikah? Coba sebutkan 3 tujuan nikah. Mendapatkan rahmat. Ya kurang lebih sama, cuma kasih nggak apa hadiah. Baik, antum. Menyempurnakan setengah agama. Udah. Kasih hadiahnya. Baik, sebelah sini. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Anak kasih yang lebih besar buat antum. Masya Allah. Barakallahu fikum, hayyakumullah. Berapa lama antum nikah? Jalan 9 tahun. Semua yang antum sebutkan sudah didapat. Masya Allah. Menyempurnakan agama, memperbanyak anak keturunan, kemudian mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ahibati fillah. Tapi ternyata ada orang yang nggak dapat sakinah. Kenapa tema ini anak angkat? Pernah ada satu orang lagi nganter anak ke pesawat. Dia cerita, Ustaz kenal sama fulan. Iya, anak kenal sama fulan. Kata dia, kesian rumah tangganya hancur. Dia nikahin janda, akhirnya istrinya jadi janda. Masya Allah. Kayaknya ini perlu diangkat. Karena tidak sedikit yang menikah berharap untuk mendapatkan istri 2, 3 dan 4, terakhir istrinya tinggal 1. Dia ingin menyelamatkan rumah tangga orang lain, rumah tangganya sendiri tidak selamat. Tujuan nikah sudah disebutkan tadi. Mendapatkan mawaddah, sakinah dan rahmah. Atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Ingin tentram orang itu hidup. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah Azza wa Jal menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan hidup kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian damai, tentram, condong kepada dia itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Memang ada sebuah rumah tangga yang sakinah nggak dapat, mawaddah nggak dapat, rahmah nggak dapat. Yang didapat hanya kesengsaraan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita tentang seorang yang menikahi janda dan menjandakan istrinya. Siapa yang tahu sama cerita itu? Anak kasih hadiah. Aisyah bercerita tentang seorang laki-laki yang baik sekali sama istrinya. Kemudian dia tertarik dengan seorang janda, akhirnya istrinya sendiri menjadi janda. Jamaah, ingat enggak antum? Ceritanya Aisyah. Cerita tentang 11 orang wanita yang menceritakan suami. Kemudian yang terakhir
Aisyah menceritakan tentang Ummu Zara. Ummu Zara ini hadisnya riwayatkan Imam Bukhari. Ummu Zara ini cerita bahwa suaminya begitu baik. Dia yang dahulunya hidup di kemiskinan, hidup dengan keluarga yang sibuk dengan kambingnya, kemudian dinikahin Abu Zara. Dia hidup di tengah-tengah manusia yang kendaraannya adalah kuda dan onta. Dan Abu Zara kalau kasih fulus, Masya Allah, jangan ditanya. Cerita tentang keluarganya, suaminya, Allahu Akbar. Abu Zara ini duda, atau dia punya istri yang lainnya. Bagaimana baiknya keluarganya Abu Zara, anak-anaknya, bahkan pembantunya baik. Antum lihat jamaah, ketika orang cinta semuanya jadi indah, pembantunya jadi indah. Bayangkan, setelah kehidupan yang penuh dengan keindahan, suatu hari Abu Zara ini melihat seorang wanita janda dengan dua anak, yang digambarkan dua anaknya ini seperti dua macan, ya, kecil masih anak, yang sedang bermain-main di bawah perut ibunya. Akhirnya Abu Zara tertarik dengan perempuan itu, maka dia nikahin perempuan tersebut dan dia ceraikan istri. Akhirnya Ummu Zara dinikahin oleh laki-laki lain. Disebutkan suaminya yang kedua ini baik sekali. Dia kalau sudah bawa harta dikasihkan kepadaku, kata suamiku, udah engkau bagi kepada keluargamu, silahkan berbuat baik kepada orang tuamu, siapa aja yang kau ingin. Tapi kata Abu Zara, kalau semua kebaikan suami keduanya ini dibandingkan dengan kebaikan Abu Zara, suami pertamanya, itu enggak satu wadah. Satu wadah itu ternyata semua kebaikannya suami kedua enggak sebanding dengan sedikit kebaikan Abu Zara. Ada yang mengatakan para ulama, kenapa Ummu Zara tetap hatinya berada sama suaminya yang pertama walaupun sudah diceraikan? Karena suami yang pertama adalah cinta pertama dia. Ada yang mengatakan, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Silahkan engkau pindahkan hatimu kemana engkau suka, tapi cinta tetap untuk yang pertama tadi. Ada beberapa riwayat kenapa Abu Zara menceraikan istrinya yang baik. Ternyata penyebabnya walam tazal bihi hatta talaqan. Istri keduanya itu terus ngomporin suaminya sampai akhirnya dia menceraikan aku. Setelah Aisyah cerita seperti itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Padamu wahai Aisyah seperti sikapnya atau seperti posisinya Abu Zara kepada Ummu Zara. Walakinni la utalliquki, tapi aku tidak menceraikan engkau. Nabi sebutkan ucapan aku tidak menceraikan engkau. Abu Zara dengan semua kebaikannya ada satu yang tidak disukai diri dia, itu dia menceraikan istri. Dan kita tahu cerai adalah salah satu perbuatan
yang paling dicintai iblis. Iblis tuh suka banget jemaah dengan perceraian. Makanya dia godain terus agar bercerai. Baik suami menceraikan istri, atau istri yang dibisikkan iblis agar dia gugat cerai kepada suami, atau istri yang merongrong suaminya supaya menceraikan istrinya yang pertama atau istrinya yang kedua. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Aisyah, aku seperti Abu Zara kepada Ummu Zara untuk anti, tapi aku tidak menceraikan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, engkau lebih baik daripada Abu Zara kepada Ummu Zara. Jamaah rahimakumullah, nikah lebih dari satu itu boleh apa enggak? Masya Allah. Tapi apa gunanya antum nikah lebih dari satu kalau rumah tangga antum hancur? Apa manfaatnya sekarang? Ya gimana nggak hancur Ustaz? Istrinya 2, 3, 4 tapi rukun, alhamdulillah. Tapi jangan sampai antum menyelamatkan kapal orang lain, kapal antum sendiri karam. Itulah yang sedang terjadi di banyak kondisi jamaah. Ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang gagal. Ya Ustaz, tapi kan kita nggak akan tahu kita sukses atau gagal kalau nggak dicoba Ustaz. Antum mau coba-cobaan. Cukup kegagalan orang lain pelajaran buat antum. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal membolehkan poligami di surat An-Nisa ayat 3. Siapa yang hafal ayatnya? Anda kasih hadiah. Ayat poligami. Nah, fadhol jamaah. Antum pura-pura nggak hafal antum jamaah. Allah mengatakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil dengan menikahin anak-anak yatim itu, maka nikahilah wanita yang baik-baik. Berapa? 2, 3, dan 4. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Atau dari budak-budak kalian. Itu lebih mudah buat kalian daripada kalian akhirnya melakukan kezaliman nantinya. Para ulama ijma' bersepakat atas bolehnya poligami, tapi dengan syarat. Poligami dengan syarat. Ada 2 syaratnya. Ada sebagian yang menambahkan syaratnya 3. Yang 2 mengatakan pertama adalah syarat adil dalam pembagian nafkah, pembagian malam, sandang, pangan, dan papan.
bukan pembagian cinta. Karena nggak bisa adil kalau berbagi cinta. Manusia itu ya terus terang, kalau dia punya 2 istri, yang satu baik, yang satu cerewet, ember, kira-kira dia lebih cinta sama yang mana? Hadza Ustaz, kalau istri ana. Yang kedua Ustaz, Masya Allah. Oh iya baru. Coba udah lama. Nah, ada yang seperti itu. Maksudnya dia dengan istrinya, Allahu Akbar. Tapi kalau ke istri pertama nggak nafsu Ustaz. Akhirnya istri yang pertama ngomong, kamu didukunin. Enggak Ustaz. Bukan didukunin. Memang gimana kita mau hasrat Ustaz? Ngomongnya nyelekit gitu. Dikit sakit hati Ustaz. Gimana kita mau ngelihat wajahnya nggak suka? Kadang-kala seperti itu terjadi. Jadi kalau bicara urusan hati, susah mau bisa berbuat adil. Apalagi istri kedua kadang-kala pinter ngambil hati. Ya antum harus sadar loh, kadang-kala yang nikah 2 itu istri keduanya belum punya anak. Istri yang pertama anaknya udah 8. Oh bismillah, Masya Allah. Ibu-ibu sakit hati kayaknya. Pakai lempar-lempar botol segala. Kayaknya anak perlu pakai payung ya mah. Astagfirullahaladzim. Mana izin minum dulu jamaah. Siapa yang kena lempar tadi? Angkat tangan. Mana? Anak kasih hadiah buat antum. Fadhal. Sabar insyaallah. Antum belum nikah? Belum. Antum kalau nikah nanti dilemparin sama istrinya. Mudah-mudahan enggak lah jamaah. Nah, tadi kalau bicara adil, kalau bicara cinta nggak bisa adil. Tapi antum harus menyamakan hal itu. Kalau bicara adil hati, walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Nggak mungkin kalian bisa adil kata Allah. Ini ayat digunakan oleh sebagian orang penentang poligami. Itu Allah sendiri yang katakan nggak bisa berbuat adil. Berarti syarat yang di An-Nisa itu jelas nggak mungkin berlaku. Karena syaratnya berbuat adil dan Allah menafikan adil. Iya. Allah menafikan keadilan hati. Makanya Allah katakan, "Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah." Jangan sampai engkau condong kepada salah satu dari istrimu dengan semua kecondonganmu sehingga salah satu istrinya ditinggal seperti gantungan, kayak nggak punya suami tapi masih bersuami. Itu yang dilarang. Jadi mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu cukup 1, dosa antum nikah lagi. Antum tahu nggak mampu berlaku adil, tapi gimana Ustaz? Nafsu. Antum menyalurkan nafsu halal tapi zalim, berbuat dosa. Apa manfaatnya buat antum? Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Mampu memberikan nafkah. Nikah itu buka pintu rizki Ustaz. Katanya ada cerita, nikah 1 masih miskin, nikah 2 masih miskin, nikah 3 masih miskin, nikah 4 alhamdulillah kaya Ustaz. Mungkin rizkinya kalau 4 istrinya. Kalau antum mampu memberikan nafkah silahkan. Kalau nggak mampu, antum tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena di surat An-Nur ayat 33 Allah mengatakan wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Hendaklah laki-laki yang tidak memiliki harta untuk menikah, dia jaga dirinya, jangan nikah. Sampai kapan? Sampai Allah kasih karunia harta, baru nikah. Kalau nggak mampu, antum ngambil anaknya orang. Sebelum nikah sama antum, iya Ustaz, anak cari yang sudah banyak fulusnya Ustaz. Biar dia ngasih nafkah sama diri sendiri. Atau anak numpang nafkah sama dia. Astaghfirullahaladzim. Tidak seperti itu laki-laki. Laki-laki itu mulia salah satunya karena memberikan nafkah. Yang tidak mampu, tidak punya harta, cukup satu. Jangan cukup satu, nggak nikah. Bukan satu dua jemaah, nggak usah nikah. Terus Ustaz, fitnah wanita bagaimana? Ya puasa antum. Anak nggak kuat puasa Ustaz. Gimana kira-kira jemaah? Kalau nggak kuat puasa antum jangan keluar rumah. Fitnah banyak di luar, nggak kerja Ustaz. Ya udah. Kira-kira kalau nggak kuat puasa gimana jemaah? Tundukkan pandangan. Karena ada orang yang puasa tapi tidak menundukkan pandangan, sama aja. Muncul di masyarakat suami yang menikah dengan istri yang kaya, istri yang kasih nafkah sama suami, suami kawin lagi sama duitnya istri. Zalim apa enggak zalim? Enggak Ustaz, istri ridho. Oh, kalau istri ridho enggak apa-apa jemaah. Istrinya modalin suaminya, nih bang mau kawin lagi, fadhol. Perlu dicari istri kayak gitu tentunya mah. Istri modalin suami kawin lagi, Masya Allah. Artinya ketika tidak memiliki kemampuan, antum jangan menikah lagi. Apalagi pakai duitnya istri, antum benar-benar gak mampu. Listrik yang bayar suami, suami. Listrik yang bayar istri. Antum makan tiap malam, istri yang belanja. Terus antum kerjanya ngapain? Waker, jagain rumah. Ada. Terus kawin lagi sama pembantu sebelah. Astaghfirullahaladzim. Ini kadang-kala terjadi di masyarakat. Nggak mampu secara finansial, maka jangan nikah. Ada syarat yang ketiga disebutkan oleh beberapa penulis, yaitu mampu memuaskan istrinya. Secara fisik dia mampu. Karena antum punya kewajiban bukan hanya kasih makan. Ada nafkah batin yang harus diberikan. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan wanita-wanita itu punya hak yang sama dengan haknya laki-laki, tapi laki-laki dikasih kelebihan sama Allah SWT. Makanya perempuan itu boleh gugat cerai kalau ternyata suaminya maaf tidak melayani dia. Karena tujuannya menikah salah satunya menyempurnakan separuh agama. Tadi nafsu yang dibawa perut selesai. Tapi suaminya ternyata tidak memberikan hak itu. Kalau antum punya 3 syarat ini, tafadhol. Ustaz, lebih baik 1 apa 2 Ustaz? Jamaah, lebih baik 1 atau 2? Masya Allah. Ini kalau emak-emak denger antum, jamaah, turun lagi botol ntar. Kita kayaknya salah pilih masjid jemaah. Ini kajian kita kalau emak-emak di atas nanti loncat lagi botol lagi.
Kayaknya harus dikasih apa? Astagfirullahaladzim. Baik, sebagian ulama mengatakan kalau mampu dua, 3 dan 4. Sebagian lagi mengatakan enggak. Yang lebih baik itu 1. Kalau cukup dan sudah memenuhi hajatnya. Artinya kalau engkau dengan 1 itu cukup, hajatmu semua terpenuhi, tujuan pernikahan itu semua sudah engkau raih dalam rumah tanggamu, cukup 1. Karena nikah lagi itu ngundang badai. Mau tidak mau, antum pikir rumah tangga Nabi SAW tenang-tenang aja jemaah? Ribut kadangkala istrinya, berantem istrinya, berantem istri Nabi. Sampai Nabi SAW meninggalkan semua istrinya. Jadi kalau antum dengar cerita dulu, ada orang istrinya 4 tidurnya di masjid. Iya. Cerita seorang ustadz, Masya Allah. Ustadz itu senang cerita sama anak. Ini orang Masya Allah, tiap pagi sebelum subuh selalu ada di masjid, azan. Ya Allah, apa rahasianya antum bisa selalu sebelum waktu azan sudah di masjid? 2 istrinya, Mas, kata dia. Bisa dicoba ini, kata dia. Nikah dia jemaah, Masya Allah. Betul jemaah, sebelum subuh dari masjid. Dia lihat, kamu kok di sini? Iya, nggak bisa tidur di rumah, kata dia. Akhirnya tidurnya di masjid jemaah. Makanya dia selalu azan subuh. Itu temennya sama, setelah nikah lagi di masjid tidurnya. Artinya ada orang yang memang nggak berhasil, yang tidak bisa memanage konflik yang terjadi. Rasulullah SAW bertahun-tahun berusaha memperbaiki istrinya. Akhirnya beliau melihat, oh kayaknya harus diberhentikan bergaul sama istrinya, didiamkan semua istri. 1 bulan beliau nggak tidur di rumahnya, tidur di kebun. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya minta tambahan nafkah, yang satu ribut minta keadilan, sampai kirim Fatimah, mintakan keadilan kepada bapakmu. Istri Nabi sampai ngutus putri Nabi SAW. Artinya ketika orang menikah ini gara-gara 1, kalau 2 insya Allah tenang Ustaz. Ada orang yang mungkin berhasil sukses jamaah, tapi tetap konflik itu terjadi. Makanya kalau bicara, sebagian ulama mengatakan, ini ada 2 pendapat ulama memang. Mana yang lebih utama? Nikah 2 atau 1? Sebagian mengatakan 1. Kalau itu sudah memenuhi kebutuhan. Tujuan pernikahan sudah semua terpenuhi, maka cukup 1. Seorang ulama Syafi'iyah, As-Saymari atau As-Saymari, As-Saymari, disebutkan dalam kitab Majmu' Nawawi insyaallah, dia mengatakan, illa annal mustahab an la yazida ala wahidatin. Ketika dia berbicara tentang poligami, lalu dia sebutkan, menurut dia nih, yang dianjurkan itu tidak menambah lebih dari 1, la siyama fi zamanina hadza, apalagi di zaman kita sekarang. As-Saymari ini meninggal tahun 405 Hijriah, 1000 tahun yang lalu jamaah. Dia sudah pening ngelihat masalah ta'adud di zaman dia. Dia mengatakan menurut dia, ini pendapat, nah, katakan pendapat, di zaman kita kalau cukup 1 lebih baik 1. Kenapa? Karena mau tidak mau
Ada yang menikah lagi, anaknya jadi korban. Sampai ada cerita bagaimana anak itu tulis surat menceritakan kondisi rumah tangganya, rumah tangga bapaknya. Sakinah yang diinginkan hilang. Anak-anak melihat selalu bapaknya ribut sama ibunya. Ibunya mungkin yang nuntut cerai terus-terusan. Si suami kebingungan. Ada yang tanya sama seorang syekh, "Syekh, ana nikah dua, Syekh." Alhamdulillah, kata dia. Tapi istri ana sekarang yang pertama kayak orang kesetanan. Iya, jangan. Kayak orang kesetanan. Sampai dia nggak tahulah teriak-teriak, nanti reda, nanti rame lagi, ribut. Akhirnya anak-anak nggak terurus. Apa yang harus anda lakukan? Apa yang harus anda lakukan? Anda ceraikan istri anda yang pertama, atau anda tetap berdua, atau anda ceraikan yang kedua? Kalau antum pilihannya yang mana, Jam? Nah, antum, iya. Pakai baju hijau. Gimana? Cukup satu. Ini udah dua istrinya, cukup satu. Antum mau satu aja, nggak mau nambah. Kenapa? Takut. Ya. Fadhol. Kasihkan ke dia jamaah. Akhirnya Syekh merasa memberikan nasihat, kayaknya engkau ceraikan istri yang kedua. Kalau memang sakinah nggak ada di rumah, apa gunanya sekarang? Pikirnya orang tuh kalau nikah 2, 3, 4, Masya Allah, malam ini di rumahnya fulana, dibukain pintu, ke rumah fulana, ini ke rumah istri tua, yang ada teriak-teriak, astagfirullah, tutup lagi, buka, astagfirullah. Antum kemana sakinah yang ingin itu jamaah? Antum berpikir ke rumah istri muda sakinah, antum kepikiran sama istri pertama. Wah, Ustaz, ana termasuk orang yang tega, Ustaz. Kepikiran terus dia. Subhanallah. Kemana al-wafa, kemana al-ihsan? Sekarang yang jadi korban bukan cuma istri, anak-anak jadi korban. Itu bingung. Anak tidak terurus. Maka Syekh memberikan wasiat, kalau engkau nggak mampu sudah memanage konflik, cukup satu sudah. Yang mana yang diceraikan, Syekh itu menasehati, ceraikan yang kedua. Nggak punya anak, dan minta maaf sama dia. Karena tentunya lebih berat sama masa depan anak-anaknya daripada sang ayah hanya memikirkan kenikmatan sesaat. Kalau memang nggak mampu. Al-Mirdawi yang madhabnya Hambali mengatakan, wa yustahabbu aidan an la yazida ala wahidah, dan dianjurkan pula untuk tidak menambah lebih dari satu. In hasala bihal i'faf, kalau itu sudah cukup menjaga kehormatan dirinya, ala sahih minal madhab, itu pendapat yang sahih dalam madhab, dikatakan oleh dia dalam mazhab Hambali. Wa jumhurul ashab istahabbu an la yazida ala wahidah, dan jumhur dari ulama Hanabila dia sebutkan, mereka ya lebih menganjurkan untuk satu kalau cukup jamaah. Bicara kalau cukup, kalau nggak cukup antum tambah. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, al-iqtisaru 'alal wahida aslam, memiliki satu istri itu lebih selamat. Walakin ma'adzalik, tapi dengan pendapat ini, idza kana al-insan yara min nafsihi anna al-wahida la takfi, kalau dia tahu satu nggak cukup buat dia, tidak cukup dia dengan satu, karena ada jemaah anak nggak cukup satu, apalagi mungkin istrinya sakit atau gimana. Fa innana na'muruhu bi ayyatazawwaj thaniya wa thalitha wa rabi'ah. Kalau satu nggak cukup, maka kita suruh dia nikah 2,
3-4 dengan syarat adil. Hatta yahsulalahut tuma'nina, sampai hidupnya tentram, wa ghaddil basar wa rahatin nafas. Dia alhamdulillah kalau sudah 4 ini ana baru tenang. Ada orang yang seperti itu ya. Tapi ada orang yang satu udah cukup, aduh satu nggak habis susah, alhamdulillah. Ada yang seperti itu, maka cukup satu. Tapi sebagian ulama mengatakan tadi, enggak. Yang lebih utama, kalau engkau mampu 2, 3, 4, tentunya harus menghadapi resiko yang ada. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan wanita. Ada wanita ketika akad mensyaratkan untuk tidak dipoligami. Apakah boleh syarat tersebut? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian membolehkan syarat itu. Dan kalau sang wanita mensyaratkan, aku mau menikah denganmu dengan syarat engkau tidak poligami. Kalau suaminya poligami, berarti dia berkhianat dan sang istri punya hak untuk gugat cerai. Walaupun suaminya tidak zalim, tapi dia telah melanggar persyaratan tersebut. Gimana kalau nggak ada syarat? Sang istri tahu-tahu dapat berita, karena banyak sekarang jamaah, sebuah anjuran atau arahan kalau mau poligami itu, ini ustadz cerita, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Untuk minta maaf lah sama istri, datang mohon maaf sama istri. Paling istri 2-3 hari lah marah. Tapi ada yang 2-3 tahun nggak selesai. Minta maaf belum selesai. Nah, ketika suami tahu-tahu poligami, istri tahu suami poligami, memberitahu atau tidak, apakah sang istri punya hak untuk gugat cerai? Apakah poligaminya seseorang itu menjadikan istri pertama punya hak untuk menggugat suaminya agar menceraikan dia? Enggak. Kalau engkau nikah sama dia sudah enggak. Pilih aku atau dia? Masya Allah. Dua-duanya. Kata dia. Nggak bisa kata dia. Udahlah. Apakah sang istri punya hak menggugat suaminya? Tidak ada masalah apa-apa. Suaminya adil, suaminya berbuat baik kepada istrinya, semua aturan agama dia jalankan, dan istrinya sama sekali tidak terzalimi. Jadi kalau bicara kan zalim lelaki, enggak, sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, maka itu jadinya boleh, tidak zalim. Maka di sini para ulama menjelaskan tidak ada hak bagi wanita yang dipoligami dalam posisi suaminya adil dan sesuai dengan syariat, tidak ada hak buat dia untuk gugat cerai. Maka kalau dia gugat cerai tanpa sebab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faharamun 'alaiha raihatul jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Sebagian wanita menentang, nggak apa-apa nggak cium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini bicara keyakinan. Jadi manusia itu pelit, bakhil dengan haknya. Makanya kalau bicara wanita, wanita itu ingin suaminya cukup sama dia, nggak boleh ada orang lain. Sebenarnya yang bakhil itu bukan yang bakhil. Ana izin minum dulu jamaah. Ana jadi takut-takut ngomong jamaah. Alhamdulillah.
Ketika wanita ngelihat suaminya kawin 2-3, aduh ini laki-laki rakus. Nah, baik. Yang rakus suami yang istrinya 3, atau istri yang suaminya cuma 1 istrinya. Ini perempuan, suami ini punya hak berapa? 4. Dia ambil semuanya sama perempuan nih. Enggak, buat aku semuanya. Yang rakus yang mana sekarang? Jemaah, kadang-kala orang, ya Allah, kalau bicara rakus sama. Wa uhdiratil anfusus syuh. Secara kejiwaan laki perempuan sama. Dia tidak ingin yang dia milikin itu di-share sama orang lain. Sama seperti itu. Nggak ingin dibagi sama orang, enggak. Buat aku doang. Itu yang sudah ditanamkan di diri manusia. Disinilah poin ujiannya, jemaah. Antum diuji sebagai seorang suami, mau nikah lagi, istri diuji, suaminya poligami. Suami diuji keadilannya, diuji kesabarannya, diuji syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala, diuji niatnya. Karena ada lelaki-lelaki yang menikah lebih dari 1, nggak ada niat kecuali untuk berbangga-banggaan. Berapa antum? Ana wahid. Oh, baru wahid. Ana sudah itsnain, Masya Allah, itsnain. Iya, ana wahid di 4 kota. Wahid. Jadi hanya untuk bangga-banggaan, jemaah. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau niatnya hanya untuk berbangga-banggaan, antum akan melakukan kezaliman, tapi antum tidak sadar dengan kezaliman antum. Karena beda niat. Tapi kalau tadi niatnya enggak, ana memang enggak cukup, Ustaz. Ana ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ana dari istri pertama ini cuma punya anak 2, Ustaz. Sedangkan target ana 13. Pakai target segala aja mah. Makanya kalau orang seperti itu, memang dia ingin benar niatnya untuk memperbanyak umat Nabi SAW, bukan untuk bangga-banggaan, enggak. Maka kembali kepada kita bicara, tidak punya hak untuk gugat cerai. Suami poligami. Gara-gara poligami itu bolehkan untuk iblis nanti godain nih perempuan, dia akan terus merongrong, pura-pura gila dia di rumahnya, padahal dia ingin melihat suaminya supaya diceraikan istri keduanya. Tuh ada perempuan juga yang dia ngomporin suaminya supaya nyeraikan salah satu istrinya tanpa sebab yang sesuai dengan syariat. Dilaknat tuh perempuan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, para ulama berbincang tentang sebab-sebab yang membolehkan wanita menggugat suaminya cerai. Nggak bisa lagi dia bersama sama suami. Yang pertama, kalau suaminya tidak memberikan nafkah yang sesuai. Suami nggak ngasih nafkah, anak-anak terlantar. Si istri boleh nggak gugat cerai? Boleh. Kalau tadi suaminya kawin lagi, suami anak ini saat gajinya sebulan 2 juta, Ustaz. Biasanya ngasih anak 1 juta. Setelah kawin lagi ngasih anak 500.000. Kata dia harus adil. 500 buat apa, Bang? Ini anak-anak SPP 225, listrik 200. Berapa udah? 425. 75 buat makan apa, Bang? Ya, puasa Daud. Bininya suruh puasa Daud. Astagfirullah.
Jadi kalau suami memang tidak mencukupi, tidak memberikan nafkah yang sesuai, istri boleh gugat cerai. Dia ngelihat ini suami Ustaz masih punya utang sama anak nggak bayar, kawin lagi tahu-tahu. Insyaallah kita sholat dulu jamaah, kita lanjutkan selesai sholat isya insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau bicara sedekah jamaah, kita tuh kadang-kala malas sedekah. Kita perlu orang yang datang ke rumah kita. Jadi di kalangan salafus soleh itu kalau ada pengemis datang ke rumahnya, dia tuh bahagia sekali. Dia sampai katakan marhaban, ya Allah selamat datang nih yang mau menyampaikan harta ana kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kesempatan ini. Allah mengatakan ma indakum yanfad wa ma ibaq. Yang ada di diri kalian akan habis, tapi ya Allah itu yang kekal dan abadi. Anak kawin lagi Ustaz. Jadi dia sekarang nggak sedekah, sekarang berhenti sedekah. Baik, kita bicara buat para wanita, para orang tua juga. Kalau dia mendapati menantunya kawin lagi, apa sikap dia? Apakah dia suruh putrinya gugat cerai? Atau dia akan marah? Atau apa? Dia lihat. Kalau sang suami ini tadi yang seorang wanita gugat cerai, suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup, yang sesuai lah, bukan yang berlebihan, yang sesuai. Yang kedua, kalau suaminya ini membahayakan istrinya, melakukan tindakan perbuatan baik secara verbal, dia ada kekerasan atau secara fisik sehingga sang perempuan tidak mampu, atau suaminya, ya ini yang pertama, pokoknya mengganggu dia, menyakitin dia, mendolimin dia, punya hak gugat cerai. Sejak suami ana nikah lagi Ustaz, dia sekarang suka menghina ana. Dia kalau ngelihat ana, aduh udah tua renta kayak gini, syukur nggak ana ceraikan. Astagfirullahaladzim. Ini sudah menyakitin jamaah. Padahal Allah mengatakan tentang pernikahan, fa imsakun bima'ruf atau tasrihum biihsan. Engkau jaga tuh perempuan itu, istrimu, dengan cara yang baik, atau engkau ceraikan dengan cara yang baik. Jangan disakitin. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Wail, neraka atau lembah di neraka, atau kecelakaan buat orang-orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang kalau beli barang nimbang, masya Allah dia minta tambahin. Tapi kalau dia yang jual, dikurangin timbangannya. Di dalam rumah tangga ada suami-suami mutaffifin. Siapa mereka? Yang nuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Maka sang perempuan punya hak.
kalau dia disakitin sama suami. Ingat, bukan karena kawin lagi, tapi karena dia Ustaz setelah kawin lagi dia Ustaz, berubah Ustaz. Masuk rumah nggak pernah tersenyum lagi. Dulu manggil anak sayang, nggak ada sayang. Ucapannya nggak enak. Biasanya kadang-kala memang karena dipengaruhin sama istri keduanya. Ada yang seperti itu. Sang suami mau menceraikan istrinya, malu. Bagaimana dia paksa istrinya, dia yang gugat cerai. Supaya orang tahu wanita ini nggak baik. Itu kau zalim. Dan seharusnya engkau bisa mendidik istri keduamu. Makanya yang mau nikah lebih dari satu, syarat istri keduanya itu ya yang solehah. Bukan hanya ketemu di warung antum kawinin. Enggak, anak cocok Ustaz melihat ini. Astagfirullah. Bukan, tetap yang soleha, yang agamanya dan akhlaknya baik, sehingga akan menjaga rumah tangga dua-duanya. Artinya istri antum yang kedua malah yang jaga istri antum yang pertama. Subhanallah. Yang ketiga, istri boleh gugat cerai kalau suaminya memaksa dia berbuat kemungkaran, melakukan perbuatan dosa. Dulu ada seorang wanita curhat sama anak, Ustaz, anak itu pernah dikunciin kamar sama suami, disuruh nyabu Ustaz, sampai anak loncat dari jendela. Boleh gugat cerai? Boleh. Dipaksa suaminya untuk melepas jilbabnya. Ada yang suami-suami nggak suka istrinya hijrah, kemudian dia paksa, maka dia boleh kalau disuruh berbuat kemungkaran. Baik, kemudian yang keempat, Masya Allah, yang keempat, kalau ditinggal lama sama suaminya, suami kerja ke luar negeri, nggak pulang-pulang, kirim duit aja, suami bilang, Dek, anak mohon maaf, dia nggak bisa pulang, tapi fulus anak kirim tiap bulan. Nggak apa-apa bang. Suami kenapa nggak pulang? Kawin lagi dia di sana sudah. Iya, jangan nggak pulang setahun 2 tahun, tenang dia. Si istri, bang kapan pulang bang? Sabarlah, rumah kan belum jadi bang, tapi aku nggak kuat bang. Waduh, kalau nggak kuat ini gimana? Abang pulanglah. Si suami nggak mau pulang, maka sang istri punya hak untuk gugat cerai, karena dia merasa tadi kebutuhan biologis dia nggak terpenuhi. Tapi kalau sang istri nerima, nggak apa-apa bang, fadhal, silahkan. Dan ada perempuan jamaah yang kerja di luar negeri, kan kadang-kala ada yang lakinya keluar negeri atau perempuannya keluar negeri. Itu perempuannya TKW itu sebagian, nggak banyak, yang anak hadapin di beberapa kasus ya. Dia itu di Madinah kawin lagi sang istri, padahal punya suami. Ketika ditanya, ibu gimana kawin lagi? Saya sudah izin sama suami. Loh, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa punya suami 2 itu, nggak bisa. Iya, satu di kampung, satu di Madinah, Ustaz katanya. Kalau perempuan dia merasa nggak mampu, dia gugat cerai. Singkatan bang, ceraikan aku lah bang.
Aku kayaknya nggak tahan kalau harus 2 tahun di negeri ini. Kan kadang-kala sebagian pembantu itu ya bertahun-tahun jamaah. Ada banyak mukhalafah syariah. Tapi tadi kalau dia memang merasa nggak mampu, maka dia punya hak untuk gugat cerai. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, kalau suaminya di penjara. Gimana sekarang? Suaminya di penjara, divonis 5 tahun. Tapi kalau nggak salah sebagian penjara itu sudah menyediakan bilik khusus. Iya. Betul nggak? Siapa yang pernah di penjara? Siapa? Anak kasih hadiah aja mah. Artinya apa benar nggak tahu, anak-anak nggak tahu. Apakah memang ada dalam artian orang-orang yang di penjara itu disediakan kamar khusus sehingga istrinya bisa datang? Apa seperti itu? Antum jangan cuma iya goyang-goyang kepala. Kita jangan sampai kasih berita hoax ya mah. Kita mau dari pelaku. Masya Allah. Dari yang benar, enggak Ustaz, benar Ustaz, ana udah kayak gitu dulu. Enggak, sahih apa enggak jamaah? Atau yang polisi lah mungkin yang tahu. Ada enggak? Atau itu hanya wacana? Wacana yang digulirkan. Memang salah satunya perempuan itu punya gugat cerai. Bukan dikatakan aduh perempuan ini tidak setia. Bukan tidak setia. Karena terlalu lama ditinggal sama suaminya dan membahayakan diri dia. Dari sisi umpamanya kebutuhan biologis dia. Yang kedua dari sisi nafkah. Serangan secara fisik seperti impoten umpamanya. Atau disebutkan oleh sebagian ulama, suaminya memiliki aroma yang buruk. Bau. Nggak kuat. Artinya aromanya memang nggak. Atau ya suaminya punya penyakit yang sudah nggak bisa melayani istrinya, atau punya penyakit yang menular yang menakutkan, maka di sini dia punya hak gugat cerai. Hak ya, bukan berarti dia harus gugat cerai, enggak jamaah. Ada istri yang tetap bersabar. Dan itu jadi ihsan, jadi kebaikan buat suami istri. Kemudian yang ke-7, apabila suaminya melakukan dosa-dosa besar. Suaminya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Minum khamr. Suaminya berzina, nyabu, maka sang istri boleh gugat cerai. Tapi suaminya kawin lagi nggak boleh gugat cerai. Jadi kadang-kala tema kita menikahin janda menjadikan istri, bisa jadi masalahnya di suami, bisa jadi masalahnya di istri. Kita nggak tahu mana masalahnya. Kadang-kala kita nyalahkan fulan, aduh fulan ini nikahin janda, akhirnya istrinya jadi janda. Nggak benar tuh fulan. Kadang-kala bukan dianya nggak benar jamaah, istrinya yang nggak benar, istri pertamanya. Maka ketika terjadi perceraian kita harus husnudzon. Mungkin memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sehingga membuat mereka harus bercerai. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat kondisi sekarang, ada aktivis-aktivis wanita dari luar negeri dan dalam negeri yang menentang urusan poligami. Tapi mereka malah berusaha melegalkan LGBT. Yang sesuai dengan agama diperangi,
yang diharamkan dalam agama diperjuangkan untuk dilegalkan. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Bisa tutup sebuah negara ketika LGBT dilegalkan. Sekarang aja beberapa negara itu bukan karena LGBT, karena orang-orang pada tidak mau punya anak. Generasi tuanya lebih banyak daripada generasi mudanya. Kenapa? Karena mereka nggak mau punya anak, sudah capek ngurusin anak. Sang istri mengatakan suaminya, enggak, aku suruh kerja, punya anak, ngurusin anak. Enggak lah, kok kepingin punya anak, carilah, ambil anak orang. Di beberapa negeri itu mereka sampai orang-orang yang mau punya anak dikasih duit, dibiayain dia, Pak. Dari mulai hamil semuanya gratis, punya anak nanti sampai kuliah dibiayain gratis, baru lahiran dapat duit, Masya Allah. Kenapa? Karena banyak yang tidak punya anak. Gimana kalau LGBT? Dapat anak dari mana aja? Dari pohon keluar anak. Di pohon pisang nanti lihat, nggak bisa jamaah. Tapi memang itulah as-sira bainal haq wal batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan akan terus berlangsung. Maka tolong kita tuh berusaha untuk menunjukkan yang syar'i indah. Dan buat ikhwan-ikhwan yang mau nikah lagi, tolong pertimbangannya yang matang. Jangan sampai antum menjadi penyebab orang itu benci sama poligami. Fulan ini Ustaz, poligami, istrinya dipukulin Ustaz. Ada sebuah kejadian di sebuah kota aja. Ada orang punya istri 3. Semuanya satu rumah, 3 itu satu rumah. Jadi omongan satu kampung, fulan hebat, fulan hebat. Ternyata fulan ini adalah orang yang biadab. Istrinya itu dipukul, yang nggak nurut sama dia. Dia pukul. Sampai akhirnya salah satu istrinya gugat cerai, dibongkar semuanya. Dia itu cuma ingin bangga sama orang kalau dia bisa menyatukan 3 istri satu rumah. Kita dizolimin, dipukulin di rumah itu. Maka hati-hati, jangan sampai antum menjadi penyebab orang itu keluar dari Islam gara-gara perbuatan antum. Dosa. Dan para jamaah wanita, ketika memang terjadi di dalam rumahnya poligami, suaminya nikah lagi, maka sabar. Melihat dari 7 sebab tadi, kalau nggak ada, alhamdulillah suaminya adil, baik, pertahankan. Anak nggak kuat Ustaz, sabar. Semoga kesabaran itu membuahkan surga. Anti mau gugat, mau tetap sama suami, anti tidak akan pernah lingkaran ujian. Nggak ada yang keluar dari lingkaran ujian. Pikir enggak, anak kalau jadi janda lebih enak Ustaz. Nanti tetap diuji. Jangan dipikir jadi janda nggak mikirin suami. Nanti diuji. Kalau ternyata anti gugat cerai tanpa sebab yang syar'i, maka anti diancam tidak mencium bau surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhil dibacakan. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ada koreksi Ustaz tadi dari ibu-ibu yang lempar botol anak-anak ternyata Ustaz. Ini saya di WA nih tadi minta. Ya, anak-anak disuruh ibunya gitu. Sama aja. Mereka ya. Baik, yang pertama Ustadz, ini dapat pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana mengalami persis seperti judul yang Ustadz bawakan.
Jadi ada rasa sedih dan sangat sakit hati yang saya alami. Ana mohon nasihat, amalan dan doa apa yang supaya Ana bisa kuat menghadapi kondisi yang seperti ini. Jazakallah khair. Maksudnya dia sudah jadi janda. Iya, persis kayak judul. Nah, lihatlah semua mengkoreksi dirinya. Anti gugat cerai atau diceraikan suami. Kalau gugat cerai diperbolehkan dalam agama dengan beberapa alasan. Tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Kalau ternyata anti tanpa alasan menggugat cerai, maka anti bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan sakit hati, ya wajarlah wanita mendengar suaminya kawin lagi. Tapi jangan disimpan sakit hati itu. Ya bahkan diobatin. Perjalanan hidup ini masih panjang jamaah. Muka bumi ini hanya 60-70 tahun, di kuburan bisa ribuan tahun nanti jamaah sebelum kiamat terjadi. Kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, azab Allah itu pedih. Maka anti lihat, kalau ternyata enggak, suami Anda sudah tidak perlu menceritakan tentang suaminya kepada orang lain. Nanti sampaikan, sudahlah, mungkin jodohku hanya sampai di sini. Menyongsong masa lalu sebagai pelajaran, tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara amalan apa yang harus diperbanyak, perbanyak istighfar. Istighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah, orang yang bertobat minta ampun sama Allah, itu doanya dikabulkan, hajatnya Subhanahu wa ta'ala suci. Kita sering nyalahkan orang, enggak suami anak yang salah Ustaz. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau engkau mendapatkan kebaikan itu dari Allah, kalau engkau mendapatkan keburukan itu dari dirimu sendiri. Jadi ketika ada musibah, jangan suka cari kambing hitam, tapi katakan, ya Allah, mungkin karena dosa-dosaku, ya Allah, aku mohon ampun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Kalau amalannya tadi, doanya ada Ustaz yang khusus? Doanya? Iya, doanya untuk para ibu-ibu ini. Jemaah, istighfar ini doa bukan? Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya diampuni dosanya. Itu doa. Makanya ketika Nabi Musa SAW minta doa sama Allah, dikasih doa apa? La ilaha illallah. Tuh. Jadi itu amalan plus doa. Barakallahu fikum. Dan kemudian tadi yang sampaikan, lihat, koreksi diri. Bahkan orang. Baik Ustadz, ini dua bagi tiga, bagi empat malah ini. Yang pertama, yang poligami juga mengenai anak-anak. Ustadz misalnya melihat ayahnya tidak izin ke ibunya, anak marah sama ayahnya, apakah
anak-anak berdosa seperti itu Ustaz. Terus ayah apakah mempunyai kewajiban kepada anaknya untuk psikologis anaknya Ustaz? Ditanyakan di sini. Misalnya dia kan poligami tidak perlu izin, tapi misalnya anak kecil misalnya begini Ustaz, kewajibannya sampai mana gitu, anaknya mungkin nggak ngeh gitu. Jadi jamaah memang yang dibenerin itu bukan anaknya, ibunya yang dibenerin. Sahih. Anak-anak itu kertas putih di sana. Jadi berkaitan dengan kondisi anak-anak kita, ada anak-anak yang melarang orang tuanya kejadian itu anak-anak yang zalim semua di satu tempat lagi sama anak. Itu anak-anak yang ya mungkin juga orang tuanya yang tidak mengajarkan kepada anaknya, atau ibunya yang jadi setan. Nah, ibunya ngomporin anaknya, bapakmu zalim, kawin lagi, ini itu, nggak ngomong sama ibu, datang dipukul ayahnya. Kejadian itu jangan. Dan ada yang kejadian ibunya itu nyuruh anaknya bunuh bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi. Di mana? Di Indonesia. Maka kalau bicara bagaimana urusan anak-anak, tetap orang tua mengajarkan agama kepada anak-anak. Di antaranya urusan saat ini, bagaimana Rasulullah SAW? Itu kan Rasulullah. Nah, ceritakan Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan Abu Bakar, bapak bukan Abu Bakar. Ya bapak bukan Abu Bakar lah. Bapakmu siapa namanya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Coba dilihat. Artinya itu aja, anak ini cukup dengan cerita. Kalau anak-anak itu kecil, nggak perlu dikasih kajian khusus, kumpulkan anaknya. Bapaknya ceramah tentang poligami. Maka tugas orang tua memang berat. Tadi Anda sampaikan, kita melihat kondisi, memungkinkan tidak untuk poligami. Kalau ternyata poligami membuat keributan, maka lebih baik dihindari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, banyak sekali kata-kata jandanya nih, mana yang lebih utama, janda yang tua atau janda yang muda? 3, janda yang anaknya banyak atau yang anaknya sedikit? 4, janda atau gadis? Masya Allah. Kasih kuis ini ya mah. Untuk pilih mana seperti itu. Ya kalau bicara kriteria, maka lebih utama memilih gadis. Cuma ini secara hukum umum. Tapi secara khusus kadangkala menikahi janda itu lebih baik daripada menikahi gadis. Contohnya seorang yang pamannya dia tinggal mati oleh istrinya. Tinggal mati istrinya. Istrinya mati, dia punya anak. Kalau dia nikahin gadis yang masih muda belia, nggak bisa ngerawat anaknya. Sedangkan dia berpikir anak ini mencari ibu buat anak-anak-anak. Maka mungkin menikahin janda akan lebih baik ketika itu. Janda yang kayak apa?
Ya, yang sesuai dengan kriteria. Akhlaknya mulia, agamanya baik. Kalau dilihat yang punya anak apa yang nggak punya anak, ya tergantung. Kalau kita lihat yang punya anak kayaknya ribet tuh, Ustaz. Anak kayaknya yang nggak punya anak aja, yang belum punya anak, maksudnya seperti itu. Terus kalau milih janda kaya apa janda miskin? Ada janda kaya miskin? Nggak masuk ya? Tambahin itu janda kaya. Intinya seperti itu. Carilah wanita yang solehah, yang solehah. Kemudian wanita yang subur juga. Karena tujuan pernikahan tadi untuk memperbanyak anak. Lebih baik mana, janda mati apa janda cerai? Kembali kepada kriteria itu. Ada yang mengatakan janda cerai lebih baik, Ustaz. Karena kalau janda mati nanti dia banding-bandingkan suaminya dengan suaminya yang dulu. Suamiku yang dulu Masya Allah, kata dia, gak kayak kamu. Ini taat ini jemaah. Tapi kalau janda cerai biasanya karena keributan kan jemaah, maka dia selalu, waduh aman, lebih baik kamu daripada yang dulu itu, Masya Allah. Tapi jelas tadi kriterianya yang solehah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau antum ada yang nanya nih, boleh nggak Ustaz? Antum berapa katanya gitu loh. Berapa? Ibu-ibu ini kayaknya. Ustadz berapa? Terus Ustadz poligami apa enggak gitu loh. Ini ada yang nanya beneran ya, ini. nggak apa-apa cuma. Maaf Ustadz ya. Rahasia. Nggak perlu antum tahu rumah tangga anak, istri anak ada di mana itu. Nggak perlu lah. Itu urusannya anak lah. Barakallahu fikum. Ini privasi. Baik Ustadz. Masih mengenai yang poligami Ustadz ya. Ini ada kasus sudah 10 tahun diam-diam berpoligami, terus 8 tahun masih diberikan tapi tidak batin, dan 2 tahun bahkan nafkah lahir juga tidak. Kemudian tidak pernah datang selama 10 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak. Pertanyaannya yang pertama, apakah boleh digugat cerai? Nah, sehubungan dengan itu banyak pertanyaan yang lain Ustadz. Adakah batas waktu? Ini kan sampai 10 tahun Ustadz. Pertanyaan kaitannya adalah apakah ada batas waktu untuk seseorang wanita menggugat cerai suaminya? Nah, subhanallah jemaah, kita lihat tuh ada suami-suami yang nikah, kemudian kondisinya dia tidak ngasih nafkah, kemudian meninggalkan istri dan anak-anaknya. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nih nafkah nggak ngasih, anak nggak diurusin. Ada yang seperti itu. Siapa yang salah? Dilihat. Bisa jadi suaminya dimakan macan. Istrinya nggak tahu. Wallahi mungkin jemaah. Ada kejadian suami memang hilang. Kalau antum baca buku-buku fikih, itu mereka menyampaikan suaminya nggak ada. Akhirnya datang ke pengadilan, kalau dikatakan waktunya
yang dia merasa bahaya dengan kondisi suaminya nggak memberikan nafkah kepada dia, dan dia tidak tahu kabar suaminya. Suami juga tidak menyampaikan informasi kenapa dia nggak datang. Dia tidak menyampaikan uzur dia dan alasannya. Ketika sang perempuan merasa terganggu dengan kondisi seperti itu, ajukan. Nanti yang memutuskan pengadilan. Pernah ada kejadian, ini sudah diputuskan cerai karena suaminya nggak ada kabar. Dulu belum ada handphone, belum ada apa aja. Setelah beberapa tahun datang suaminya, padahal sang istri udah nikah. Maka dikembalikan oleh pengadilan, dikembalikan karena masih posisinya suaminya ada. Dulu keputusan dikarenakan suaminya sudah dianggap mati. Kemudian sang wanita ketika dipoligami, tolong lihat suaminya ini baik apa tidak, calon suaminya ini. Jangan sembarangan, yang penting ada yang mau nikahin diterima. Maka terjadi seperti ini kemudian jangan. Kemudian kalau bicara poligami, tolong usahakan tercatat untuk menghindari kezaliman. Kalau tahu-tahu suami tidak lagi ada hubungan dan suami tidak menceraikan, mau gugat cerai ke siapa? Sedangkan nikahnya memang pengadilan nggak tahu kok nikah beneran atau tidak. Tapi semoga pengadilan masih mau menerima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan titipan dari ibu-ibu di atas nih Ustaz. Tolong anak-anak saya disuruh segera menikah Ustaz. Udah kelamaan jomblo katanya, minta dinasehatin. Ibunya di atas, anaknya di bawah. Angkat tangan anaknya, mana anaknya? Jamaah rahimakumullah. Kenapa antum menunda pernikahan? Apa penyebabnya? Dulu di Jakarta, Masya Allah, dulu di Jakarta dulu, anak punya sahib-sahib itu menikah di atas 30. Kenapa? Karena mereka nunggu sukses baru mau nikah. Syaratnya nikah itu nggak harus punya rumah, tapi punya kemampuan bayar mahar dan memberikan nafkah. Boleh rumah kontrakan, ngontrak rumah. Maka bagi seorang lelaki di masa yang penuh dengan fitnah ini, segera menikah. Apalagi orang tuanya minta, orang tuanya itu ingin menimang cucu, ngelihat antum udah bosen. Saya orang tua ngelihat, aduh fulan lagi fulan, kapan jadi bapak? Maka hendaklah engkau membahagiakan orang tua. Dan kita tahu jamaah bagaimana kebaktian kepada orang tua. Kita tuh bikin saudara kita bahagia, saudara nih, orang lain. Bagaimana kita membuat dia gembira, itu amalan yang paling dicintai Allah. Bagaimana kalau yang antum bikin bahagia itu orang tua. Tahu-tahu antum bawa, alhamdulillah ayah udah nikah. Nikah di mana nggak ngomong-ngomong? Ini bahaya juga. Ana di pedalaman mana? Kalimantan ayah. Dapat alhamdulillah gadis soleha. Minta maaf nggak sempet ngomong sama orang tua, nggak ada sinyal di sana. Umpamanya dia seperti itu karena kondisi dia di pedalaman, ada masalah. Tapi kalau terserah ibu umpamanya, yang penting soleha, ya alhamdulillah, minta tolong ibu. Dan nggak perlu pacaran, karena pacaran nggak boleh. Taruhnya pacaran. Sebagian orang pacaran tapi
ta'aruf 3 tahun Ustaz. Ta'aruf 3 tahun. Antum gimana ta'aruf 3 tahun jamaah? Ini cuma apa bahasanya? Memanipulasi ini jamaah. Enggak ta'aruf beneran, hanya untuk kenal. Tapi kalau pacaran enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Makasih Ustadz atas jawabannya, nasihatnya. Ustadz, ini pertanyaan dari Umahat. Apakah boleh? Tunggu, dari tadi Umahat terus. Enggak, ini ada dua. Umahat ada dua. Oh, ini Umahat ya jamaah. Umahatnya, jadi berseberangan Ustadz. Yang pertama Umahatnya bilang begini, apakah boleh kita Umahat ini meminta kepada suami untuk tidak berpoligami? Bagaimana hukumnya? Apakah kami berdosa? Yang dari sisi yang suami, beliau mohon nasihatnya bagaimana menahan diri dari rasa ingin sekali berpoligami, Ustaz. Tapi dia sayang sekali sama istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Iya kan? Jadi dua Ustaz ya? Iya. Iya. Kalau bicara istri meminta suaminya untuk tidak poligami, ya boleh-boleh aja. Namanya dia memohon, dia bukan melarang. Tadi dia minta, bang, cukuplah ana bang. Nanti ana doakan mudah-mudahan abang di surga punya banyak bidadari. Pamannya istri ngomong kayak gitu, boleh apa nggak boleh? Boleh seperti itu. Tapi sang suami mengatakan, dek, aku sebenarnya cukup kamu dek. Tapi apa daya hasrat ini tidak terkendalikan, Masya Allah. Kayak yang tadi dia katakan kan, merasa menggebu-gebu untuk seperti itu. Jadi kalau bicara bagaimana menahan untuk poligami, apa sih yang mendorong antum untuk poligami? Kalau tadi kita sebutkan, pendapat sebagian ulama mengatakan nikah satu lebih baik kalau cukup. Tapi kalau antum menggebu-gebu untuk poligami karena memang nggak cukup Ustaz, ya beda lagi. Anak nggak cukup sama satu istri, ya sudah perbanyak puasa sunnah. Kalau memang kondisinya antum nggak berani poligami atau takut poligami itu mengantarkan kepada kehancuran rumah tangga antum, umpamanya seperti itu. Jadi kalau bicara keinginan poligami itu jamaah, laki-laki ini kadangkala semua ingin. Apalagi kalau sudah ngobrol ya sambil makan, kamu nggak kepingin poligami? Aduh, ana kalau di depan istri aja ngomong aduh, cukup satu. Tapi kalau udah keluar rumah bingung ana. Kadang-kadang ada keinginan hasrat untuk itu. Maka lihat kepada tujuannya jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada lagi ini masalah perselingkuhan dalam keluarga. Jadi belum sampai poligami. Ada yang sudah nikah 19 tahun, ada yang sudah nikah 10 tahun, 8 tahun, ini banyak pertanyaan Ustaz. Suaminya diam-diam berselingkuh dan ketahuan. Itu mohon nasihatnya Ustaz dalam kondisi seperti itu. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan Ustaz? Jamaah rahimakumullah, kemudian diakhiri dengan pernikahan. Awalnya selingkuh tadi, aduh daripada berbuat dosa teruslah anak nikahin. Antum menikahin seorang pezina dan antum pun disyariatkan poligami. Ankihu ma, perempuan yang baik-baik buat kalian, thayyib. Bukan teman berzina dinikahin. Jangan berpikir dengan menikah selesai dosa zinanya. Kau harus taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka buat seorang istri yang mendapati suaminya selingkuh, maka dikasih nasihat, bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya kesenangan sesaat. Abang dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau abang mau nikah, cari perempuan baik-baik, nikahin yang baik-baik, itu diperbolehkan. Tapi kalau dengan pelacur seperti ini yang berzina bertahun-tahun,
maka wajar sang istri menolak. Kalau engkau menikah dengan wanita baik-baik, tafadhol, tapi sama pelacur kayak gini. Maka nasihat anak kepada orang yang berselingkuh kemudian menikahi selingkuhannya, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ternyata menikahnya dia membuat keributan, sebenarnya engkau penyakit keributan tersebut. Kau harus bertobat kepada Allah. Mungkin seperti itu. Dan seorang istri kalau melihat suaminya tidak bertobat, gugat cerai, nggak apa-apa dia. Artinya sang suami tetap selingkuh dengan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya bila kita suami atau istri sebelum wafat itu mewasiatkan untuk tidak menikah lagi kalau salah satu wafat dengan alasan ingin nanti berkumpul lagi di surga? Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Masya Allah. Kalau suami nggak ada urusan, dia bisa berkumpul sama istrinya walaupun dia nikah lagi. Artinya kalau bicara ingin kumpul di surga bersama, sang suami dia mau punya istri 3 setelah istrinya meninggal dunia, maka tetap dikumpulkan sama istrinya dengan izin Allah SWT. Tapi kalau istri nggak bisa, kalau dia menikah lagi dia akan bersama suaminya yang terakhir. Tapi bolehkah suami mewasiatkan agar istrinya tidak kawin lagi? Ya bukan haknya dia. Artinya dia memohon kepada istrinya, suami mau mati ngomong, "Dek, aku ingin bersamamu di surga." Insya Allah bang. Padahal istrinya udah siap-siap mau kawin lagi, nunggu mati suaminya sudah jemaah. Kan ada memang yang suaminya udah sakit-sakitan ya, dia lihat ya, kok nggak mati-mati. Istri antum pikir nggak capek ngurusin antum? Capek dia. Artinya ketika suami udah sakit-sakitan, "Dek, jangan kawin lagi ya." Tenang udah, bismillah bang. Artinya sang suami kalau mewasiatkan, wasiat yang wajib dilaksanakan itu wasiat dalam urusan warisan jamaah. Yang berkaitan dengan warisan itu wajib dilaksanakan. Wasiat yang sesuai dengan syariat dilaksanakan. Kalau sang suami wasiat kepada istri agar tidak kawin lagi, tergantung kondisinya istri. Kalau dia mampu, fadl. Dia nggak mampu, dia kawin lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Memang masih banyak sekali tapi takutnya nanti terlalu malam. Yang pertama, bagaimana menghadapi suami yang sering mengancam menceraikan? Yang pertama. Yang kedua, juga suami yang suka mengancam akan berpoligami kalau istri tidak menurut atau tidak mengurusi dengan baik. Masya Allah. Jemaah, ini suami-suami yang tidak punya kepribadian. Dia nggak bisa menjadi pemimpin. Akhirnya yang terjadi ancaman. Nggak kayak gitu didik istri. Istrinya nggak taat, nanti aku ceraikan kamu. Tidak. Bagaimana dididik istrinya? Karena ancaman itu membuat kehidupan di rumah bukan tambah baik. Antum pikir istri antum karena diancam kemudian dia jadi nurut sama antum. Yang ada dia sakit hati sama antum. Dia akan simpan di dadanya. Sampai suatu saat engkau mengancam, disambut sama istri. "Saya tunggu bang, ceraikan saya." Karena capek. Antum gagal mendidik istri terus dengan ancaman seperti itu. Didik dengan baik. Tapi kalau memang antum sudah maksimal, tadi kan dikatakan sering mengancam. Tapi kalau antum sudah didik dengan cara yang baik, pada akhirnya si istri tidak mau, maka di sini antum duduk deh. Kalau seperti yang Nabi SAW lakukan kepada istrinya, beliau tidak mengancam-ngancam istrinya, tapi satu saat beliau kumpulkan istrinya, beliau katakan kepada istrinya,
In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau ambisimu dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan. Ya udah, kalian kesini, aku kasih pesangon, aku ceraikan kalian. Gentle jamaah. Dia katakan ya udah. Setelah dididik. Maka sang suami yang seperti itu, nasihat anak, kalau antum menikah, buang itu kata cerai dari kamus antum. Nanti kalau memang ada kondisi yang perlu dibawa di di recovery, delete cerai itu, antum datangkan lagi, sudah kayaknya nggak bisa kita lanjutkan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Ini buat suami yang suka mengancam cerai. Kemudian mengancam poligami juga. Nggak usah jadi ancaman poligami, antum langsung poligami aja. Ngancam-ngancam nggak poligami, nggak berani poligami jemaah. Makanya ada yang namanya, istilah para ulama itu, ad-dajaja as-soq'a. Dajaja soq'a. Antum pernah punya ayam. Ada ayam ini jemaah. Ayam kalau mau telur biasanya tok 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 tok. Ada ayam ini petok 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 nggak keluar telurnya jemaah. Itu satu kandang ribut semua ini. Ih, rame-rame. Karena ayam itu kalau telurnya keluar, diam dia. Ini ada laki-laki kayak model kayak gitu jemaah. Ngomong poligami sampai istrinya sakit hati, tapi nggak pernah poligami, nggak berani poligami. Maka istri kalau dapat suami yang suka ngancam-ngancam gitu, diemin aja lah. Tapi jamaah, kalau antum memang ingin poligami, nggak perlu banyak ngomong. Karena ada orang yang banyak ngomong, nyakitin istrinya, tapi dia nggak poligami. Antum udah nyakitin istri, ya udah bismillah jalanin sesuai dengan syariat. Dan istri sabar menghadapi suami tadi yang suka mengancam cerai, suka mengancam mau poligami, sabar. Insya Allah kesabaran itu berbuah kebaikan. Mudah-mudahan suami yang suka mengancam itu biasanya karena kesalahan istri. Istri perbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Karena memang udah malam, itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi. Baik, ada hadiah, sisa hadiah jamaah. Ana akan kasih nih. Gimana? Jamaah nanya atau Ustaz nanya? Ana yang tanya. Nah, pertanyaannya, sebutkan 3 sebab dibolehkan. Oleh kenapa? Udah angkat tangan dulu jemaah. Nah, antum angkat tangan. Berdiri angkat tangan tadi. Ya, fadhol jawab. Antum udah angkat tangan kan? Nggak apa-apa. Antum jawab apa kira-kira pertanyaan Ustaz tadi? 3 hal yang dibolehkan orang. Berdiri yang keras suaranya, nggak dengar. Oh, dibolehkan istri menggugat cerai. Anak tadi maunya ngomong poligami, tapi nggak apa-apa, kasih mic-nya. Nah, apa sebab dibolehkan yang pertama, gugat cerai? Suami tidak memberikan nafkah. Siap. Kedua, suami meninggalkan istri. Yang ketiga, meninggalkan istri mati maksudnya. Kelamaan, iya itulah kelamaan, kemudian istri terganggu dengan itu. Yang ketiga, istri tidak ridho. Yang ketiga, suami mengancam istri atau suami menyuruh istri berbuat maksiat. Masya Allah, kirim ke belakang sana jemaah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua. Ada 3 syarat poligami tadi jemaah. Masya Allah. Angkat tangan, kasih mic-nya ke dia jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Antum udah berapa istri? 1. Punya niat poligami? Loh, jawab. Gimana? Ada yang di atas. Nanti antum ngobrol sama ana ya. Baik, Papa. Yang pertama adil, ya. Yang kedua mampu berlaku. Yang kedua mampu memberikan nafkah kepada istri. Yang ketiga memuaskan istri. Masya Allah. Anak kasih yang besar sama antum ya. Persiapan buat poligami. Kirim saja. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Buat yang sudah poligami. Angkat tangan jamaah. Mana masa semasjid nggak ada? Kalau nggak ada udah ditutup, udah pertanyaan jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.